Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan hayya bina naskurullahi azza wa jalla alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nakhtafila fi hadzal makanil mubarak. Thaniyan salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-an fi hadhil fursati tayyiba ana Widi Astuti min NPM 2451030214 an uridu amma makunna tahtal maudu Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai Khalilullah. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan bekal terbaik menuju kehidupan yang bahagia dan di dunia dan keselamatan di akhirat. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan mengkaji salah satu gelar paling agung yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu gelar Khalilullah, kekasih Allah, yang disandang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu beliau adalah bapa para nabi, pemimpin kaum muwahhidin, dan teladan sepanjang zaman. Ceramah ini mengupas 4 subtema, yaitu makna Khalilullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang pertama, makna Khalilullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang dengan ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kekasihnya. Quran surat An-Nisa ayat 125. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa kata Khalil atau Khalil atau kekasih Allah berasal dari kata khullah yang bermakna cinta yang paling dalam, murni, dan menyeluruh. Cinta yang telah meresap ke relung hati yang paling dalam. Berbeda dengan kecintaan biasa, khullah adalah puncak mahabbah yang membuat seseorang menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan, sandaran, dan kekasih sejati. Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam ke derajat yang sangat tinggi dan gelar Khalilullah, suatu penghormatan yang tidak diberikan kepada sembarang hamba, melainkan hanya kepada mereka yang meraih puncak keimanan, keikhlasan, dan ketaatan. Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menambahkan bahwa gelar ini mencerminkan keistimewaan hubungan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala melampaui hubungan kenabian biasa. Ibrahim alaihissalam tidak sekedar seorang nabi yang menyampaikan wahyu, tetapi seorang kekasih Allah yang setiap tarikan nafas dan setiap langkah hidupnya dipersembahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, Innallaha takhadha Ibrahim khalila, yang artinya sesungguhnya Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil atau kekasihnya. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa hadis ini menegaskan kebenaran gelar Khalilullah bagi Nabi Ibrahim alaihi salam sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Gelar Khalil
merupakan derajat kecintaan tertinggi dari Allah kepada seorang hamba. Para ulama membedakan antara Habib yang dicintai secara umum dengan Khalil, kekasih sejati yang hubungannya sangat intim dan khusus. Ibrahim alaihissalam meraih gelar ini bukan karena keturunan semata, melainkan karena totalitas, penyerahan diri kepada Allah, keikhlasan amal, dan ketaatan yang tiada batas. Hadirin rahimakumullah. Gelar Khalilullah ini bukan gelar kosong, ia adalah bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa taala menghargai dan memuliakan hamba yang mencintainya dengan sepenuh hati. Nabi Ibrahim alaihissalam meraih gelar ini melalui perjalanan yang panjang dan tidak mudah, penuh pengorbanan, penuh ujian, dan kesetiaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memahami bahwa Khalilullah yang sesungguhnya, kita akan mengerti betapa tingginya derajat yang Allah berikan kepada beliau dan betapa besar pula pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang kedua, ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan di antara manusia yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti mencintai Allah. Tetapi orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini membandingkan dua kelompok manusia, yaitu mereka yang menyekutukan Allah dengan mencintai berhala-berhala layaknya mencintai Allah, dan ada orang-orang yang beriman kepada Allah jauh melampaui cinta kepada apapun. Ungkapan asyaddu hubbalillah yang artinya lebih kuat cintanya kepada Allah menunjukkan bahwa kecintaan seorang mukmin sejati adalah cinta yang eksklusif, totalitas, dan tidak terbagi. Inilah gambaran cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah. Cinta yang tidak goyah meskipun harus menghadapi api yang berkobar, perintah meninggalkan istri dan bayi di lembah tandus, dan perintah menyembelih putranya. Kecintaan itu bukan cinta yang bersyarat. Ia tidak berkata, aku akan mencintaimu jika engkau memberikan aku kemudahan. Tetapi sebaliknya, ia berkata dengan hatinya, aku cinta kepadamu dalam segala keadaan, apapun yang engkau tetapkan. Adapun hadis Rasulullah SAW yang bersabda, salatum ma kunna fihi wa wajada halawata iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa may yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa ayyakrahu ayyaudu fi kufri kama yakrahu ayyukdhafa fi finnar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, tiga hal yang bila ada pada seseorang, ia akan merasakan iman. Yang pertama, menjadikan Allah dan Rasul lebih dicintai dari selain keduanya. Yang kedua, mencintai seorang hanya karena Allah, dan membenci kembali kepada kekufuran sebagai membenci dilempar ke dalam neraka. Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menjelaskan bahwa hadis ini menyebutkan tiga ciri orang yang merasakan manisnya iman. Dan yang pertama dan yang paling utama adalah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang paling dicintai melebihi segalanya. Inilah yang disebut mahabbatullah, kecintaan yang sejati. Cinta ini menghasilkan manisnya iman, sebuah pengalaman spiritual yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kecintaan yang lahir dari ketakutan semata, melainkan dari pengenalan yang mendalam tentang Allah, tentang keagungannya dan tentang sifat-sifatnya, dan kasih sayangnya yang tiada tara. Beliau mengenal Allah bukan melalui ajaran orang tuanya yang musyrik, melainkan melalui
perenungan akal yang jernih, dan pencairan hati yang tulus. Ia melihat bintang, bulan, dan matahari silih berganti terbenam, hingga hatinya menemukan Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada terbenam dan tiada berubah. Dari sinilah benih cinta kedalaman itu tumbuh. Yang ketiga, ada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikannya oleh hatinya, dan kami telah dekatkan kepadanya daripada urat lehernya. Quran surat Al-Kahf ayat 16. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' Al-Quran menjelaskan bahwa ayat ini mengungkapkan hakikat kedekatan Allah yang luar biasa. Allah lebih dekat kepada manusia, lebih dekat daripada urat nadi lehernya sendiri. Hablu al-warid adalah urat nadi yang mengalirkan darah dari kepala ke jantung, bagian tubuh yang paling vital dan paling dekat dengan inti kehidupan. Kedekatan Allah ini bukan bermakna kedekatan fisik karena Allah Maha Suci dari tempat dan arah, melainkan kedekatan dalam hal ilmu, pengawasan, dan penjagaan. Allah mengetahui setiap bisikan hati, setiap niat tersembunyi, dan setiap gerak jiwa manusia. Inilah yang dihayati oleh Nabi Ibrahim alaihi salam sepanjang hidupnya. Ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap langkahnya, setiap nafasnya. Ketika ia berdoa memohon petunjuk, ia merasakan Allah menjawab. Ketika ia dilempar ke dalam api, ia merasakan perlindungan Allah hadir menyertainya. Kedekatan ini bukan sesuatu yang jauh dan mustahil. Ia adalah anugerah Allah bagi siapapun yang mendekatkan diri kepadanya. Adapun hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu ana yadazanni abdini wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi malain khairim minhum. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya ketika ia menyebutkanku. Jika ia menyebutkanku dalam dirinya, maka aku menyebutkan dalam diriku. Jika ia menyebutkanku di hadapan orang banyak, maka aku menyebutnya di hadapan makhluk yang paling baik dari mereka. Imam An-Nawawi dan Riyadus menjelaskan bahwa hadis qudsi ini merupakan salah satu hadis yang paling memotivasi dalam Islam. Firman Allah, aku sesuai persangka hambaku, yang bermakna bahwa semakin besar harapan hambanya kepada Allah, maka semakin besar pula curahan rahmat dan pertolongan Allah. Inilah rahasia kedekatan Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Allah. Beliau selalu bersangka baik kepada Allah dalam kondisi apapun. Ketika dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagiku dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Inilah puncak prasangka baik kepada Allah, dan Allah menjawab dengan firman-Nya, wahai api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Quran surat Al-Anbiya ayat 69. Allah tidak pernah mengecewakan prasangka baik hambanya. Bagaimana kita bisa meraih kedekatan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam? Jawabannya adalah dengan memperbanyak zikir, meningkatkan kualitas sholat, dan senantiasa berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang doa-doanya diabadikan dalam Al-Quran. Ia berdoa untuk dirinya, ya Tuhanku, berilah kepadaku hikmah dan masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
Ia juga berdoa untuk keturunannya, "Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang mendirikan sholat." Quran Surat Ibrahim ayat 40. Doa-doa ini adalah cermin hati yang terus-menerus terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, subtema yang terakhir yaitu meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya. Ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari perbuatanmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, sampai kamu beriman kepada Allah saja. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kata uswah hasanah, teladan yang baik, dalam ayat ini menegaskan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah model sempurna dalam beriman, berhijrah, dan berjuang berkorban di jalan Allah. Imam At-Tabari menambahkan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dengan berani menyatakan kepada kaumnya bahwa ia berlepas diri dari berhala-berhala dan dari segala bentuk peribadatan selain kepada Allah. Ketegasan ini bukan kebencian dan membabi buta, melainkan ketegasan yang lahir dari kecintaan kepada kebenaran dan kepedulian terhadap keselamatan sesama manusia. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hadis riwayat Abu Daud Sahih, yang artinya, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk dari mereka. Meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam bukan sekadar ritual ibadah haji dan kurban yang kita lakukan setahun sekali, tetapi lebih dari itu. Meladani beliau berarti meneladani seluruh jalan hidupnya yang dipenuhi tauhid, pengorbanan, dan kasih sayang. Ada 4 pelajaran berharga yang dapat kita petik. Yang pertama, teguh dan tauhid. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala kaumnya sebagai wujud nyata penolakan terhadap segala bentuk kemusyrikan. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ujian. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ujian demi ujian, yaitu dibakar hidup-hidup, meninggalkan keluarga di padang pasir, dan diperintah menyembelih putranya sendiri. Namun, beliau tidak pernah mengeluh dan tidak pernah meragukan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, ikhlas dan beramal. Seluruh hidup Nabi Ibrahim alaihissalam adalah untuk Allah semata. Ketika ia membangun Ka'bah bersama Ismail, doanya adalah, "Ya Tuhan, terimalah amal dari kami." Quran Surat Al-Baqarah ayat 125. Bukan doa agar dipuji manusia, tetapi doa agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada doa tiada putus. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa untuk dirinya, keluarganya, kota Makkah, dan seluruh umatnya. Doa adalah wujud nyata dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikanlah doa sebagai napas kehidupan spiritual kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin rahimakumullah. Dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah, terdapat 4 pelajaran yang besar yang harus kita pegang erat. Pertama, gelar Khalilullah adalah bukti bahwa Allah memberikan derajat tertinggi kepada hamba yang mencintainya dengan total dan tulus. Kedua,
kecintaan kepada Allah harus menjadi cinta yang paling utama dalam hati kita, di atas kecintaan kepada harta, jabatan, bahkan diri sendiri. Ketiga, kedekatan dengan Allah bukan sesuatu yang jauh dari mustahil. Allah lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita sendiri, dan kita bisa meraih kedekatan itu melalui zikir, berdoa, dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, meneladani Ibrahim alaihissalam adalah kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya dalam ritual ibadah, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan, keimanan, akhlak, pengorbanan, dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman yang penuh fitnah ini, marilah kita menjaga kemurnian akidah, memperkuat keimanan, mendidik keluarga dengan nilai-nilai tauhid, dan menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai teladan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dicintai dan dekat dengannya, dan yang kelak dikumpulkan bersama para nabi dan orang-orang soleh di surganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa akhiru kalam unzur man qala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.